4 Imam Mazhab Sunni 1. Mazhab Hanafi mazhab ini didirikan oleh Al-Imam Abu Hanifah yang memiliki nama asli Nu'man bin Tsabit bin Zuwata Al-Kufi. Dalam riwayat lain namanya adalah Nu'man bin Tsabit Marsaban. Ia lahir pada tahun 80H di Irak dan wafat pada tahun 150H. Dia merupakan seorang tabi'in karena mendapati zaman sahabat. Bahkan beliau meriwayatkan hadis dari 7 orang sahabat. Namun ada yang berpendapat beliau adalah dari kalangan atba'at tabi'in. Imam Abu Hanifah adalah imam ahli ar-rayu yang artinya banyak menggunakan argumentasi akali dalam merumuskan produk fikihnya. Ia juga sangat berhati-hati di dalam menerima hadis dan mungkin karena jarak kediamannya di Irak yang jauh dari kota Madinah tidak atau belum banyak hadis yang sampai kepadanya. Dasar mazhabnya setidaknya dibangun pada 4 pondasi yaitu Alkitab, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, dan Istihsan. 2. Mazhab Maliki. Pendiri mazhab ini adalah Malik bin Anas bin Malik bin Amir al-Asbahi al-Yamani yang terkenal dengan sebutan Imam Malik. Ibunya adalah Aliyah binti Syarik al-Asdiyah yang berasal dari Yaman. Jika melihat silsilah dari kedua orang tuanya, maka ia merupakan orang Arab asli dari Yaman. Tahun kelahirannya diperselisihkan oleh para ulama, ada yang berpendapat tahun 93H, 94H, 95H, 96H, dan 98H. Akan tetapi mayoritas dan paling masyhur, ia lahir pada tahun 93H. Dia membangun mazhabnya berdasarkan pada 20 dasar. 5 berasal dari Al-Quran dan 5 berasal dari As-Sunnah. Seperti dari keduanya, teori yang dikemukannya mengenai nas Alkitab, mafhum mukhalafah, mafhum muwafakah, dan tanbih yakni peringan Al-Quran terhadap ilah. Teori lain yang dibangunnya adalah berkenaan dengan ijma, qiyas, amal al-Madinah, kaul as-sahabi, istisan, menjaga khilaf, Sa'd az-Zariyah, istisab, al-Mashali al-Mursalah, dan syaru man kablana. 3. Mazhab Syafi'i. Pendiri mazhab ini nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf as-Syafi'i, yang saat ini lebih terkenal dengan Imam Syafi'i. Silsilahnya menyatu bersama dengan silsilah Rasulullah SAW melalui jalur kakek beliau Abdu Manaf. Ia lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150H dan meninggal di Mesir pada tahun 204H. Imam Syafi'i pernah mempelajari kitab Muwatta langsung kepada Imam Malik di Madinah dan hanya mempelajarinya dalam waktu 9 malam saja. Sumber mazhab Imam Syafi'i adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dia tidak mengambil pendapat sahabat sebagai sumber mazhabnya karena kemungkinan mengandung ijtihad yang ada kekeliruannya, juga tidak mempergunakan istihsan yang diterima oleh mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Imam Syafi'i lah yang menulis untuk pertama sekali secara sistematis kitab usul fikih yang diberi judul Ar-Risalah. Sedangkan kitab yang ditulisnya dalam bidang fikih ada 2 yakni Al-Hujjah sebagai kaul kadimnya atau pendapatnya yang lama saat dia berada di Baghdad. Kitab ini diriwayatkan oleh 4 muridnya, yaitu Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur, Az-Zafarani, dan Al-Karabisi. Sedangkan kaul jadidnya atau pendapatnya yang baru yang merevisi buku sebelumnya ditulis di Mesir, dituangkan dalam sebuah buku yang diberi judul Al-Umm. Buku ini juga diriwayatkan oleh 4 orang muridnya yang terkemuka dari penduduk Mesir, yaitu Al-Muzani, Al-Buwaiti, Arabi Al-Jisi, dan Arabi bin Sulaiman Al-Muradi. Fatwa dalam mazhab Syafi'i adalah dalam kaul jadidnya kecuali terhadap 17 maslahah yang boleh difatwakan melalui kaul kadimnya. Imam Syafi'i berkata, jika sah suatu hadis maka itulah mazhabku, karena itu tinggalkanlah pendapatku. 4. Mazhab Hanbali. Mazhab ini didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad yang lebih dikenal dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ia memiliki kunyah Abu Abdillah Asy-Syaibani. Ia lahir di Baghdad pada tahun 164H dan meninggal juga di Baghdad pada tahun 241H. Nasab Imam Ahmad bin Hanbali bertemu pada nasab Rasulullah SAW pada buyutnya yang bernama Nazar. Imam Ahmad merupakan murid dari Imam Syafi'i dan belajar darinya tentang ilmu fikih. Selain pendiri mazhab, dia merupakan salah seorang muhadis yang menulis berjilid-jilid buku hadis yang diberi judul Musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak mengarang kitab fikih sehingga sahabat-sahabatnya dan murid-muridnya lah yang mengumpulkan pendapat mazhabnya berdasarkan pada perbuatan, jawaban-jawaban Imam Ahmad, dan lain sebagainya. Dasar mazhab Hanbali dalam berijtihad adalah hampir mirip dengan prinsip mazhab Syafi'i. Ini kemungkinan karena dia dididik oleh Imam Syafi'i, karena itu sedikit banyak terpengaruh oleh pemikirannya. Dia menerima Al-Quran, As-Sunnah, fatwa sahabat, ijma, qiyas, istishab, maslahah al-mursalah, dan zarai sebagai prinsip dasar dalam mazhabnya.